Hari ini aku mau rate my top 4 toner. Ini semuanya toner yang lagi sering buat aku pakai. Oke, yang pertama ada Nunbuzin. Kalau kulit kalian kering banget, aku saranin pakai ini. Teksturnya itu thick, jadi ke kulit kalian itu bakal terhidrasi banget. Yang kedua ada La Roche-Posay Eva Clar K+. Ini toner favorit aku kalau kulit aku tuh lagi jerawatan. Pokoknya best banget. Next ada Natfa Skin Tea Tree Toner. Ini juga aku pakai kalau aku lagi jerawatan, tapi minusnya aku kurang suka sama wanginya, terlalu nyengat. Terakhir aku lagi suka banget sama Finally Found You yang Hydration and Brightening. Aku suka banget sama ini karena itu menghidrasi kulit aku, ada efek mencerahkannya juga buat bekas jerawat, terus bisa calming skin dan acne. Nilai plusnya itu kayak akan antioksidan. Enak banget dipakai setiap hari sebelum tidur ataupun sebelum makeup. Itu dia my top 4 toner aku. Kalau kalian toner favoritnya apa? Jangan pakai skincare paketan kalau nggak mau cepet glow up-nya. Iya, cepet glow up-nya saya dari yang dulu aku kayak gini dan sekarang nih kulitku jadi lebih glowing, lebih cerah, lebih sehat, lebih glay skin. Apalagi aku tuh kulitnya tipe yang badak kayak gitu, kayak hitam banget. Jadi kalau pakai basic skincare aja tuh kayaknya nggak cukup, kurang nampol gitu. Terus aku pakai deh skincare paketan sampai sekarang nih udah jalan di paket ke-8. Aku pakai skincare paketan ini. Apa coba tebak? Daviena yang Gold Series. Tapi pas awal-awal dulu wajahku juga sempet yang kayak kusam abu-abu. Tapi sekarang alhamdulillahnya cocok, bisa glowing, bisa cerah kayak gini. Tapi kalau kalian mau pakai skincare paketan harus hati-hati. Jangan pakai skincare paketan yang abal-abal, apalagi nggak Bipom dan bermerek kuncerit. Pastiin skincare paketan yang kamu pakai udah ada hasil uji labnya, udah Bipom. This is one of the best hydrating and calming toner yang paling gue suka dan paling setia gue pakai dan beli terus. Sering banget rekomendasi ini ke teman-teman gue, bahkan ke cowok gue. Gue udah pakai ini tuh sejak tahun 2019 waktu gue masih kuliah. Dan ini adalah air penenang yang magic banget kalau muka gue lagi merah-merah, salah pakai skincare terus jadi breakout. Gue cuman berani pakai toner ini doang dan works untuk kembali nenangin kulit gue lagi. Selama ini kan gue cuma pakai tonernya doang, dan kemarin tuh gue lagi lihat banyak banget seliuran di FYP gue pada nyobain sun creamnya Pucangul dan katanya tuh bagus. Jadi sekarang gue pengen cobain, sekaligus gue pengen coba under makeup apakah ini bisa dipakai di bawah makeup atau enggak. Kita hapus makeup dulu. Sesuai sama namanya, pas gue coba dia tekstur awalnya tuh kayak krim dan kelihatannya tebel, tapi itu cuman kelihatannya doang. Padahal pas gue blend dia langsung melting, airy, dan kayak nggak kerasa pakai krim gitu loh guys. Bener-bener ringan, jujur. Nah untuk di wajah gue juga coba pakai dengan takaran 2 jari. Ini untuk krim menurut gue sebenarnya cukup banyak. Dia nggak white cast sama sekali, walaupun untuk benar-benar ngeblend sempurna butuh waktu ya, karena dia bentuknya krim dan gue pakainya tuh tadi agak banyak. Kerennya lagi sunscreen ini tuh udah ke-infuse sama niacinamide, tea tree, dan juga centella asiatica. Jadi kayak udah ke-infuse skincare ingredients gitu loh guys, yang bisa bantu cerahin kulit kalau kalian pakainya rutin, dan juga dia ngebantu calming redness juga. Karena dia finishnya hydrating dan agak glowing gitu, memang enak dia ternyata dipakai untuk di bawah makeup. Gak peeling sama sekali, malah ngeblend sangat sempurna. Kalian bisa lihat kayak smooth banget, malah kayak ngebantu kasih hidrasi kulit gue yang kering untuk kalau pakai foundation make. Ini oke banget sih buat kalian yang lagi nyari sunscreen yang aman buat kulit yang lagi merah-merah dan ada efek calmingnya. Kalian ada yang udah coba juga belum? Akhirnya gue menemukan the best hydrating toner. Ini gue suka banget hydrating tonernya Laneige. Formulanya gila, gue punya 1000 alasan kalau ini tuh perfect. Jadi dia tuh gabungan dari toner dan moisturizer yang nagih banget dipakainya. Kalian harus lihat teksturnya tuh seair ini dan seringan itu, tapi dia udah mengandung ceramide dan peptide yang bikin dia tuh moisturizing dan bisa ngasih deep hydration kulit sekaligus tanpa ada rasa berat ataupun lengket sama sekali. Oh my god, pokoknya gue tuh cinta banget sama toner ini. Lihat ini seglowy dan sesehat apa skin barrier gue semenjak gue rutin pakai ini. Ini tuh cocok buat all skin type karena formula kayak gini tuh perfect banget buat dry skin atau bahkan dehydrated skin, karena kulit gue tuh sempat dehydrated dan tekstur tuh membaik gara-gara pakai ini. Terus pas kulit gue sensitif dan merah-merah gara-gara abis exfo dan kebakar matahari, itu juga bisa calm pakai ini. Jadi itu bisa calming redness juga. Dan buat oily skin ini juga bagus, kulit kalian bisa moisturize dan hydrated tanpa kerasa berat. Kalian tuh tinggal skip moisturizer aja, ini tuh udah cukup banget. Pokoknya ini bagus banget, gue gak akan berhenti pakai dan repurchase. Ada gak sih yang beli something dari zaman covid, zaman toner yang biru, tau gak sih yang di pump sama toner ijonya. Selama 2 tahun ini sih gue fine-fine aja ya pakai something, tapi memang produk dia tuh banyak banget, bener-bener kayak membingungkan. Gue tuh harus pakai yang mana, harus beli yang mana. Untung 2 tahun ini gue gak cuman beli air, ternyata gue beli skincare beneran ya. Kemarin kan udah doctive approve juga ya guys. Saya tuh sekarang skincare tuh banyak banget, jadi kita tuh harus lebih selektif lagi nih kak untuk pakai skincare. Salah satu yang masih belum ada yang ngalahin itu retinolnya dia, karena biasanya kalau gue pakai retinol itu kandungannya tuh terlalu tinggi. Ya emang karena kulit gue tuh sensitif sih. Biasanya tuh bukannya makin cerah malah jerawatan. Kalau ini gue lagi jerawat hormon ya, gue lagi mens. Cuma retinol itu
nggak boleh dipakai tiap hari ya. Cuma boleh dipakai 1-2 kali. Kalau muka lo itu sensitif, tapi kalau muka lo kebo ya kayaknya boleh deh 3-4 kali kayak boleh deh. Gue sukanya karena dia tuh moisturizing banget. Buat yang masih belum tahu retinol tuh buat apa? Retinol itu tuh buat samarin garis halus, terus kayak buat mencerahkan gitu-gitu. Jangan salah, ini yang botol hijau terus yang tulisannya level 1% ini. Ini setelah pakai moisturizer, tenang aja, kulit gue tuh kering, makanya sengaja gue bikin plumpy kayak gini. Dan menurut gue kalau malam itu malah lebih bagus kayak gini, biar pagi-paginya tuh kayak glowing gitu. Lihat baik-baik, retinol serum ini dapat rating sampai 4,6 di Female Daily loh ini. Gila sih. Aku tuh sampai bacain komen-komen orang-orang, dan dari semua komen yang aku baca, mereka tuh emang bilang kalau CeraVe Resurfacing Retinol Serum ini emang bagus banget untuk mudarin bekas jerawat dan noda hitam. Masalahnya tuh aku nggak bisa dibikin penasaran, kan gue kaumnya kaum FOMO ya, say. Sekarang gue lagi mikir nih, siapa yang harus gue omelin kalau kejadiannya gue juga ikutan check out produknya. Kalian lihat, aku udah pakai ini sekitar 1 minggu. Dia teksturnya tuh enak banget. Dia tuh teksturnya kayak gel gini loh, gampang banget untuk meresap di kulit, nggak ada rasa lengketnya dan nggak bikin kulit kita jadi kerasa kering juga. Yang aku suka dari CeraVe Resurfacing Retinol Serum ini, dia tuh punya kandungan encapsulated retinol di dalamnya. Jadi memang bisa untuk membantu menghilangkan dark spot, bekas jerawat, dan bisa membantu untuk menghaluskan tekstur kulit, dan bisa untuk membantu mencerahkan kulit juga karena ada kandungan niacinamide di dalamnya. Bukan cuma sampai di situ, dia juga punya kandungan 3 essential ceramides, jadi bisa untuk membantu menjaga skin barrier kulit kita. Jadi aman nih kalau kalian yang punya sensitive skin. Udah non fragrance, non comedogenic, dan di developnya sama dermatologist juga kok. Jadi buat kalian pemula, bahkan untuk kalian yang acne prone skin, it's okay buat pakai ini. Buat kalian yang kepo juga, nggak usah pakai lama, kalian langsung aja cek di official store CeraVe. Semoga membantu. Shock banget, skin tint ini bisa ngebuat pori-pori di wajah aku ngeblur. Untuk kegiatan harian aku sebenarnya aku tuh malas banget untuk makeup heavy. Maunya pakai yang ringan-ringan aja. Nah, aku baru aja nemuin skin tint yang ringan banget dan nyaman banget buat dipakai setiap hari. Jadi ini tuh produk skin tint dari SK, namanya Minimalist Blurring Serum Skin Tint yang udah ada SPF 35 PA++. Selain itu, skin tint ini ada 24 hours blurring metagram technology yang bisa ngebuat tampilan pori-pori menjadi blur. Jadi kulit kita kelihatannya halus selama 24 jam. Terus udah gitu ada 5 kali active complex sehingga kulit kita lebih terhidrasi. Teksturnya tuh ringan banget, nggak bikin gerah, terus dia udah ada oil controlnya. Jadi dipakai seharian lebih nyaman. Dan kerennya lagi mereka tuh punya 10 shades, jadi pasti ada yang cocok banget sama kalian. Nah, yang bikin makin aku suka lagi sama skin tint ini, dia tuh udah bisa nge-self set. Jadi aku gak perlu pakai powder lagi on top of my skin tint. Dan ini hasilnya menurut aku coveragenya medium. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya tuh natural velvet finish. Pokoknya skin tint ini cocok banget dipakai setiap hari, apalagi udah ada SPF-nya. Worth it banget kan, harus cobain juga. Siapa yang kulitnya sensitif, gampang kemerahan, apalagi sampai mengelupas kayak gini, itu artinya kulit kamu butuh produk yang bisa menenangkan kulit. Dan pastiin produk itu bisa menghidrasi kulit kamu. Kebetulan aku tuh tiap habis eksfoliasi, wajahku langsung jadi kemerahan kayak gini. Tapi biasanya aku netralin pakai hydrating toner kayak gini. Kalau habis eksfoliasi pakainya biasa, di tap-tap aja kayak gini. Tapi kalau pagi hari biasanya aku buat CSM-an kayak gini. Dan setelah aku rutinin pakai hydrating toner tuh kemerahannya jadi lebih mendingan. Kenapa aku bilang carilah produk yang bisa menghidrasi kulit kamu? Karena produk yang bisa menghidrasi kulit rata-rata itu melembabkan dan juga menenangkan kulit kalian. Jadi itu kulit jadi lebih tenang, lebih adem, pokoknya enak gitu. Nah, kalau aku biasanya pakai hydrating toner dari Dojako ini. Udah sering itu aku pakai toner Dojako sampai gak kehitung nih ya, udah habis segini. Ini aku beli yang kemasan gaban tuh biar gak cepet habis. Soalnya aku tuh tiap pagi sesering itu buat CSM-an. Dari kulit aku yang kayak gini, jadi kayak gini. Kalian bisa lihat kan, kulit aku awalnya berjerawat dan beruntusan. Sampai akhirnya aku coba toner ini, dan ternyata selama beberapa minggu aja jerawat aku bisa mereda loh. Jujur aku happy banget sih bisa nemuin produk ini. Jadi ini adalah For Skin Sake Salicylic Acid Toner 2% with Succinic Acid. Serius deh, ini toner terbaik loh buat komedo dan jerawat karena kandungannya poten dan terdapat powerful BHA. Jadi efektif banget untuk membantu meredakan jerawat dan mengangkat komedo tanpa membuat kulit kering. Terus aman banget loh untuk kulit sensitif karena BHA toner ini termasuk comfort formula. Lihat kan, kulit aku tuh udah sehat lagi dan jerawat aku juga udah mereda banget. So, yang mau komedo dan jerawatnya hilang, kamu wajib cobain sih. Ini pemakaian 2-3 jaman kurang lebih dan gak bikin kulit malah kusem, yang ada malah jadi glowing kayak gini. Bukan white cast, efek glowing kayak ini karena hydrating agentnya tuh mantep, apalagi bisa cerahin juga karena ini tuh sunscreen air beras, memang viral di Korea dan banyak banget dipakai sama skincare produk Korea. Tapi jangan salah, ini sunscreen tuh brand lokal punya. Sifatnya tuh UV Shield Skin Protection untuk melindungi kulit dari UVA, UVB, panasnya UV index matahari yang bikin skin barrier yang rusak, breakout, beruntusan, gosong, dehidrasi, dan juga belang. Makanya skin protection ini wajib banget jadi skincare sehari-hari dan nggak boleh yang namanya skip pemakaian sunscreen. Kalau dilihat dari segi ingredientsnya, emang pakainya tuh panthenol, 6 kali hyaluronic acid, HA, ceramide,
Tapi semua ingredients ini fokus concernnya tuh untuk ngasih deep hydrating di kulit yang nggak bikin kulit malah jadi kering gara-gara matahari. Karena sinar matahari tuh juga bisa bikin kulit jadi dehidrasi. Makanya di satu sunscreen itu penting banget yang namanya hydrating agent. Sifatnya tuh lightweight dan nggak berat, bahkan easy to blend, ringan tapi tetap ngasih efek tone up kayak pakai physical sunscreen dan nggak bikin kulit jadi minyakan. Buat kulit-kulit oily to acne prone skin yang sensitif banget pakai sunscreen.